Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Marital Master versi novel bagian 1142. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Namun Dewa Iblis Kekacauan itu juga tidak menyangka di dunia ini akan ada pasangan yang begitu penuh kasih dan sayang yang rela berkorban untuk satu sama lain. Oleh karena itu, baik Raja Iblis Api Merah maupun Molly, mereka berdua telah memperoleh manfaat yang luar biasa. Dan basis kultivasi mereka berdua telah meningkat pesat. Dan pada saat yang sama, Molly juga telah menerima persetujuan dari Dewa Iblis Kekacauan ini untuk menjadi inang di tubuh Molly dan siap mengikuti Molly meninggalkan dunia. Dan kemudian dengan bantuan dari Dewa Iblis Kekacauan ini, Molly bisa menjadi pelanggar hukum di dunia pasar ini. Dan tidak ada yang bisa menandingi Molly karena Molly tahu segalanya tentang dunia ini. Mendengar pertanyaan Molly, Dewa Iblis Kekacauan itu tiba-tiba berkata dengan bangga, "Galaksi Kekacauan adalah tempat inti dari dunia reruntuhan ini. Bisa dikatakan sebagai tempat rahasia dunia ini. Saat itu saya menunggu banyak makhluk primordial, Dewa Kekacauan Iblis ini. Saya karena sifat khusus dari dunia pasar dan galaksi di kacau ini terdapat banyak harta karun. Tetapi ada juga banyak bahaya di dalamnya. Di seluruh alam semesta saya khawatir hanya Dewa Iblis Kekacauan ini yang merupakan satu-satunya." Dewa Iblis Kekacauan itu berkata dengan bangga, "Ada leluhur iblis ini bersama kalian. Saya jamin harta karun di galaksi kekacauan ini pasti akan menjadi milik Anda. Aku juga dengar sebelumnya kalau kamu sepertinya punya lawan lama," kata Dewa Iblis Kekacauan. "Ya, itu benar," kata Molly. Dia buru-buru berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya. "Selama ada orang ini hampir tidak ada harta bagi kita." "Jangan khawatir," kata Dewa Iblis Kekacauan itu. Dia kemudian berkata dengan sangat bangga, "Putra ini mungkin memiliki keberuntungan yang bagus, akan tetapi kalian jangan khawatir. Dengan adanya Dewa Iblis Kekacauan ini, harta di galaksi kekacauan ini pasti akan menjadi milikmu." "Terima kasih senior," kata Molly. Dia berkata dengan penuh semangat. "Ini hanyalah hal kecil," kata Iblis Dewa Kekacauan. Dia berkata dengan bangga. "Ini senior, bolehkah saya meminta sesuatu?" kata Molly. Dia tiba-tiba berkata. "Katakan," kata Dewa Iblis Kekacauan itu. "Jika senior bertemu orang ini di masa depan, tolong jangan bunuh orang ini," kata Molly. "Liar kamu," kata Iblis Api Merah. Dia tiba-tiba menoleh. Iblis Api Merah tidak mengerti mengapa Molly membuat permintaan seperti itu. "Oh, mengapa?" kata Dewa Iblis Kekacauan. Dia tiba-tiba merasa tertarik. "Leluhur ini mendengar bahwa orang ini sepertinya adalah lawan Anda. Mengapa Anda menyuruh leluhur ini untuk tidak membunuhnya?" kata Dewa Iblis Kekacauan. Pada saat ini mata Molly bertekad. Ya, memang begitu. Kincen itu memang adalah musuh junior. Tetapi di tempat alam Dewa Pintin ini, Kincen itu telah membantuku. Dan ini hanyalah salah satunya. Dan kedua, saya dan Kincen itu datang dari alam bawah, berjuang sepanjang jalan. Dan itu bisa dianggap cukup berhubungan. Dan jika senior membunuhnya, maka junior tidak akan memiliki lawan lagi di masa depan. Dan yang terpenting, junior juga tidak mau Kincen dibunuh oleh tangan senior, tetapi junior ingin. Junior sendiri inilah yang membunuh Kincen dengan tangan junior sendiri. Dan junior akan memberitahu siapa orang sombong nomor satu di alam semesta ini, kata Molly. Dia berkata dengan matanya yang sangat tegas. Dia ingin mengalahkan Kincen dengan jujur dan memulihkan rasa malu yang telah hilang darinya. Hahaha. Oke, kata Dewa Iblis Kekacauan itu. Dia tiba-tiba tertawa. "Layak menjadi keturunan dari leluhur ini, Anda dapat memurnikan iblis Gu yang abadi dan mematikan dan hidup. Ini berani. Anda dapat mengaturnya pada leluhur ini. Adalah bijaksana untuk mengalahkan musuh dan mencapai ujian akhir Anda sendiri. Adalah bijaksana bagi Anda untuk mengabdikan diri kepada kekasih Anda tanpa rasa takut ataupun kematian Anda sendiri. Dan adalah benar bagi Anda untuk berbicara mewakili lawan Anda. Itu adalah yang disebut gentle. Dan Anda tidak ingin berpura-pura menjadi orang lain.
Merupakan keberuntungan bagi leluhur ini untuk bisa bertemu dengan orang yang begitu berani dan strategis seperti Anda dan juga penuh kasih sayang. Jangan khawatir, Dewa Iblis Kekacauan ini pasti akan membimbing Anda untuk menjadi yang terbaik di alam semesta. Kata Dewa Iblis Kekacauan itu. Dia tertawa keras, dia melonjak dan kejam. Sementara Iblis Api Merah juga menatap Molly dengan matanya yang cerah, matanya melembut dan menjadi pemujaan. Layak menjadi liarku. Kamu tidak takut tantangan, tidak tergoda, dan menjaga hati untuk tetap teguh. Kata Raja Iblis Api Merah. Dia memuja Molly di dalam hatinya. Saat ini, sosok Molly begitu gagah dan tinggi, membuat dia merasa malu. Mendengar pujian dari Iblis Api Merah dan Dewa Iblis Kekacauan, mata Molly terasa dingin tetapi sudut mulutnya bergerak. Faktanya ada alasan lain mengapa dia tidak mengatakannya, yaitu meskipun kekuatannya saat ini telah meningkat pesat, jauh melampaui sebelumnya, dan juga ada bantuan dari sisa jiwa Dewa Iblis Kekacauan yang lahir dari terbukanya alam semesta. Namun Molly masih merasa bahwa dia bukanlah lawan Qin-Chen. Meskipun perasaan ini sangat samar, namun dia tidak tahu kenapa pemikiran seperti itu muncul di dalam hatinya. Bagaimana mungkin? Dengan bakatku, aku pasti akan menjadi ahli teratas. Lalu, Qin-Chen, cepat atau lambat, aku akan mengalahkanmu. Kata Molly. Dia berkata di dalam hatinya sambil terbang menuju ke arah galaksi kekacauan. Pada saat ini, di dalam kehampaan yang tak ada habisnya, Qin-Chen nampak juga terbang menuju ke galaksi kekacauan. Sambil terbang terus-menerus, Qin-Chen juga memilah banyak harta karun yang diperolehnya setelah membunuh banyak dari klan Huo Luan. Qin-Chen kemudian melambaikan tangannya. Tiba-tiba potongan harta karun tertinggi muncul di dalam cakram Gyo Qiankun miliknya. Sejumlah besar harta karun tertinggi ini ditangguhkan di udara. Itu semua adalah keuntungan dari harta karun di alam Dewa Pentin kali ini. Tetapi kebanyakan dari mereka hanyalah harta tertinggi biasa. Hanya ada sedikit harta yang mulia yang kuat. Sebaliknya, ada dua harta karun yang bagus pada tetua klan Huo Luan dan Yang Mulia Bumi Iblis Malam. Dan tentu saja harta karun dari Yang Mulia Bumi Biksu Botak. Tapi yang paling penting bagiku adalah gelang hantu ini, kata Qin-Chen. Dia berbisik, dan dengan gerakan pikirannya, gelang milik Yang Mulia Bumi Biksu Botak telah muncul di tangan Qin-Chen. Begitu gelang ini muncul, baju besi Haotian di tubuh Qin-Chen tiba-tiba mengeluarkan jejak fluktuasi. Dan gelang Fata Morgana spiritual milik Qin-Chen lainnya juga memancarkan aura yang menakutkan. Ini, Qin-Chen sangat bersemangat dan gembira. Dia kemudian menuangkan kekuatan jiwanya sendiri, dan lalu menghapus tanda si Biksu Botak di gelang Fata Morgana spiritual ini. Dan kemudian Qin-Chen menggunakan kekuatan jiwanya sendiri, dan sedikit demi sedikit meninggalkan bekas pada gelang Fata Morgana ini. Mengikuti desakan Qin-Chen, gelang Fata Morgana hantu ini terus memancarkan aura yang menakutkan. Di saat yang sama, baju besi Haotian di tubuh Qin-Chen juga muncul. Kumpulan baju besi Haotian ini menutupi tubuh naga Qin-Chen, seperti baju besi hutan memancarkan kilau sedingin es di dalam semesta yang suram ini. Hanya pergelangan tangan Fata Morgana virtual yang bergetar hebat. Dan setelah Qin-Chen meninggalkan bekas pada gelang tersebut pun mulai melingkari tangan Qin-Chen sedikit demi sedikit, dan kekuatan sihir rahasia yang tidak dapat dijelaskan mengalir keluar dari gelang tersebut ke dalam baju besi Haotian, dan kemudian secara bertahap mendekati aura gelang Fata Morgana virtual lainnya, dan kemudian itu bergabung satu sama lain dan mulai mengalami perubahan kualitatif. Dan sesaat kemudian gelombang paksaan besar pun menyebar. Paksaan yang tersebar saat ini adalah paksaan yang sebenarnya. Momen gabungan ini adalah momen yang tidak disembunyikan oleh harta karun misterius ini. Oke, paksaan yang kuat, kata Qin-Chen. Dia terbang di alam semesta ini. Dia tercengang karenanya, dan tiba-tiba dia menjadi lebih bersemangat dan menantikannya. Tenaga yang dikeluarkan kedua pasang gelang itu ibarat perpaduan peralatan canggih lapis demi lapis. Bahkan pola rahasia pada kedua gelang tersebut pun digabungkan untuk membentuk pola rahasia yang lebih besar dan misterius. Dan tekanan yang tak ada habisnya pun juga terus menyebar. Selain itu, kekuatan kedua harta karun ini secara bertahap bergabung dengan baju besi Haotian. Sebelumnya, harta karun ini adalah satu set, namun nyatanya masih satu kesatuan. Sekarang kedua gelang ini sepenuhnya terintegrasi dengan baju besi Haotian dan melepaskan aura fluktuasi yang menakjubkan. Menonton adegan ini dengan seksama terasa sangat lama,
bahkan berakhir hanya dalam waktu puluhan detik sebelum pada akhirnya semuanya kembali tenang. Hanya baju besi ilahi yang besar ini yang digantung di tubuh Qin-Chen. Selain itu, baju besi ilahi ini tidak hanya tercetak di tubuh Qin-Chen, tetapi juga terukir dalam di tubuh Qin-Chen. Itu secara bertahap bergabung dengan sisik naga di tubuh Qin-Chen. Harta karun ini. Di dalam cakram Gyeokyeon-kun, leluhur naga juga nampak sedikit terkejut. Matanya berkedip-kedip. Dan aura yang terpancar dari baju besi hautan ini mengubah ekspresinya. "Ayo, gelang hantu, biarkan aku merasakan kekuatanmu," kata Qin-Chen. Dia mulai membangkitkan kekuatan naga di tubuhnya. Dengan berkah dari gelang hantu ini, Qin-Chen tiba-tiba berubah menjadi naga leluhur. Dengan gelombang kekuatan naga melonjak dari tubuhnya, dan kengerian kekuatan naga tiba-tiba membentuk sesuatu yang mirip dengan zaman kuno. Dan napas Qin-Chen seperti naga. Naga kembali ke leluhur. Qin-Chen terkejut. Gerang virtual asli digunakan untuk meningkatkan kekuatan metode rahasia, seperti kekuatan khusus, seperti kekuatan Dragon Power. Ketika kedua gelang ini digabungkan, mereka tidak hanya meningkatkan kekuatan naga pada Qin-Chen, tetapi juga samar-samar membiarkan napas kekuatan naga Qin-Chen melepaskan perubahan yang unik. Ini mulai menunjukkan aura kekacauan. Kekuatan naga kekacauan. Ini adalah kekuatan naga khusus yang unik dari leluhur naga yang agung, tetapi pada saat ini Qin-Chen benar-benar menampilkannya. Kata leluhur naga. Pada saat ini dia juga benar-benar tercengang. Dia menatap baju besi Haotian di tubuh Qin-Chen. Hal-hal ini dapat membuat tubuh Qin-Chen dipenuhi dengan aura naga kekacauan yang tidak dapat dia pikirkan. Naga kekacauan adalah aura naga yang hanya dapat dimiliki oleh makhluk primordial yang lahir dalam kekacauan. Meskipun Qin-Chen telah memperoleh kekuatan jiwa naganya, namun tidak mungkin untuk bisa menampilkan naga kekacauan yang benar-benar terbentuk. Pemandangan di depannya ini langsung mengejutkan leluhur naga yang agung tersebut. Meskipun kekuatan naga kekacauan di tubuh Qin-Chen sangat tipis, tetapi merupakan keajaiban tersendiri bisa menampilkannya. Sesaat kemudian, gemuruh, Qin-Chen mendesak berbagai kekuatan khusus di tubuhnya. Tidak hanya naga kekacauan yang dapat didesaknya, tetapi kekuatan khusus lainnya juga mengalami beberapa perubahan khusus. Bahkan ketika Qin-Chen mendesak kekuatan waktu, dia dengan samar menggerakkan ruang di sekitarnya. Qin-Chen bisa merasakan bahwa dia bisa muncul di mana saja di dunia ini. "Inilah kekuatan ruang dan waktu," kata leluhur naga. Dia sedikit terkejut. "Ruang dan waktu," gumam Qin-Chen. Dia merutkan kening. Yah, kekuatan ruang dan waktu adalah salah satu kekuatan paling ajaib di alam semesta ini. Alam semesta terbuka, kekacauan lahir, dan 3000 jalan lahir antara langit dan bumi. Di antara jalan-jalan tersebut ada jalan dan pengasuhan bawaan. Dan ada juga pepatah Xian Tiandao. Waktu adalah rasa hormat, ruang adalah raja. Dan jalan yang menggabungkan waktu dan ruang adalah jalan waktu dan ruang, kata leluhur naga. Waktu adalah rasa hormat dan ruang adalah raja. Qin-Chen bergumam. Tetapi tidak ada keraguan bahwa jalur ruang dan waktu masih menjadi jalan utama di alam semesta ini, kata leluhur naga. Dia memandang Qin-Chen dengan kaget. Cara ruang dan waktu, ini adalah kekuatan supernatural yang belum tentu mampu mereka pahami oleh roh yang belum lahir dan para dewa dan iblis kekacauan. Tetapi dia sekarang benar-benar melihatnya pada anak ras manusia kecil ini. Pada saat ini Qin-Chen juga memahami kekuatan ruang dan waktu ini. Gelang Fata Morgana virtual ini sebenarnya menggabungkan kekuatan ruang dan kekuatan waktu sampai batas tertentu, dan kombinasi keduanya pun sebenarnya dapat berdampak kepada ruang dan waktu. Dan kemudian, boom, Qin-Chen mendesak kekuatan ruang dan waktu, dan tiba-tiba sosok Qin-Chen pun yang terbang melintasi alam semesta tiba-tiba menjadi kabur dalam sekejap. Dan kemudian di langit berbintang yang tak berujung ini, sosok Qin-Chen yang tak terhitung jumlahnya muncul hampir seketika. Dan jumlah sosok Qin-Chen berada hampir ratusan. Qin-Chen ini dipisahkan sejauh puluhan ribu mil satu sama lain. Dan kemudian itu pun menempuh jarak 1000 mil. Dan itu kemudian terus-menerus menghilang. Dan lalu hanya menyisakan satu-satunya Qin-Chen yang jaraknya 1 juta mil. Hahaha, kekuatan ruang dan waktu yang luar biasa. Trik ini dapat memicu kekacauan ruang dan waktu, sehingga tubuh saya dapat muncul di area manapun dalam ruang dan waktu ini. Setiap sosok saya adalah tubuh dan itu adalah aku dalam ruang dan waktu yang berbeda, kata Qin-Chen. Dia berkata dengan penuh semangat. Kekuatan waktu dapat membekukan waktu dan kekuatan ruang dapat menghalangi ruang.
Namun ini terlalu mendasar, dan gabungan kekuatan ruang dan waktu dapat menyebabkan efek yang lebih mengerikan. Tetapi hanya dengan tampilan seperti itu saja, Qin-Chen merasa kekuatan ruang dan waktu di tubuhnya telah sangat melemah. Dan itu jelas menyerap terlalu banyak kekuatan, dan itu sangat merugikan ketika merilis kekuatan ini. Trik ini disebut ruang dan waktu yang kacau, dan ini akan menjadi trik pembunuhku yang baru, kata Qin-Chen. Akan tetapi Qin-Chen juga tahu bahwa trik ini tidak bisa sering digunakan, karena Qin-Chen memiliki perasaan samar bahwa jika Qin-Chen terus menggunakan trik ini terlalu sering, maka itu bahkan akan menghancurkan asal mula waktunya. Sesaat kemudian Qin-Chen pun menyimpan baju besi Haotian itu, dan Qin-Chen memiliki perasaan di dalam hatinya, baju besi Haotian ini benar-benar luar biasa. Hanya armor pertahanannya saja dan ditambah gelang yang sangat menakutkan. Namun jika Qin-Chen dapat mendapatkan bagian lain dari baju besi tersebut dan mengumpulkannya sehingga menjadi satu set penuh, lalu apa efek yang akan terjadi? Sayangnya Qin-Chen masih belum mengetahui di mana bagian lainnya berada. Awalnya, Qin-Chen mengira bahwa bagian dari baju besi Haotian semuanya ada di Sungai Bintang Neraka. Namun, Qin-Chen sebelumnya mendapati bahwa bagian dari gelang baju besi Haotian dimiliki oleh biksu botak dari klan Budayin. Dan Qin-Chen tidak tahu apakah biksu botak itu memperoleh gelang tersebut dari Sungai Bintang Neraka atau tidak. Sesaat kemudian, di bawah kepemimpinan leluhur naga, Qin-Chen pun terus bergerak maju. Dia tidak tahu sudah berapa lama berada di udara sebelum pada akhirnya Qin-Chen pun sampai di galaksi kekacauan. Ketika Qin-Chen tiba, Qin-Chen terkejut ketika melihat pemandangan di depannya. Nampak galaksi gantung jatuh di sini seperti air terjun. Di sini, galaksi gantung mengumpulkan galaksi yang sangat luas dan tak terbatas dan juga tak terhingga. Dan ini sangat mirip dengan lautan bintang. Dan di lautan bintang ini, bintang-bintang naik dan turun. Bintang-bintang ini dipenuhi dengan suasana kekacauan. Jika Sungai Bintang Neraka adalah sungai yang gelap, maka galaksi kekacauan ini adalah sungai galaksi kekacauan yang panjang dengan air perak yang luas. Dan pada saat ini, di tepi galaksi kekacauan banyak master telah berkumpul. Para master ini melayang di atas galaksi yang kacau. Mereka mendesak potongan-potongan harta karun mereka, dan mereka semua memegang ikan di tangan mereka, dan nampak mereka sedang memancing. Dan mereka sedang memancing di galaksi kekacauan atau sungai kekacauan. Itu adalah anak dari klan naga sejati. Dan ketika melihat Qin-Chen tiba, banyak ahli yang mulia di sekitar semuanya pun langsung memandang Qin-Chen. Tetapi mereka tidak berbuat apa-apa. Beberapa dari mereka yang sebelumnya berada di sarang naga juga muncul di sini. Dan setelah melihat Qin-Chen, ekspresi mereka sedikit berubah. Apa orang-orang ini sedang memancing di galaksi kekacauan ini? Kata Qin-Chen. Dia tergerak di saat dia melihat air perak dari bintang-bintang di depannya. Sungguh menakjubkan bahwa ada tempat seperti itu di dunia ini. Namun melihat para ahli yang mulia ini sedang memancing, Qin-Chen juga sedikit terdiam. Apakah orang-orang ini menganggap galaksi kekacauan ini sebagai galaksi bintang neraka? Hanya saja sebelum pikiran Qin-Chen ini jatuh, Qin-Chen mendengar suara ledakan. Tiba-tiba seorang ahli yang mulia membanting pancingannya, dan lalu seekor ikan dengan aura kekacauan melonjak di tubuhnya dan ditangkap olehnya. Dan segera, ikan kekacauan itu dimasukkan ke dalam ruang penyimpanannya. Hahaha, tangkap yang lain. Ahli yang mulia ini sangat bersemangat, ekspresinya gelisah. Dan ahli yang mulia lainnya di sekitarnya juga memandangnya dengan rasa iri yang khusus. Sial, memang ada ikan, kata Qin-Chen, ekspresinya tampak membosankan. Apa yang aneh tentang ini? Di galaksi kekacauan ini, aura langit dan bumi dibiarkan. Secara alami akan ada makhluk hidup, dan ikan-ikan ini mengandung aura kekacauan, yang merupakan tonik yang bagus untuk setiap ahli yang mulia, kata leluhur naga. Dia menjelaskan kepada Qin-Chen. Oh, jadi apakah batu giok kekacauan itu ada di galaksi kacau ini? Atau apakah aku perlu memancing untuk mengeluarkannya? Kata Qin-Chen. Namun pada saat ini, warna-warna aneh muncul di wajah Qin-Chen. Bukankah ini sama dengan Sungai Bintang Neraka? Bagaimana mungkin harta karun seperti batu giok kekacauan diperoleh dengan hanya memancing? Kata leluhur naga. Dia memandang Qin-Chen dengan ekspresi bodoh. Jika kamu ingin mendapatkan batu giok kekacauan, kamu harus memasuki kedalaman galaksi kekacauan, kata leluhur naga. Bisakah aku memasuki galaksi kekacauan ini? Bagaimana cara masuk? Kata Qin-Chen.
Jika galaksi yang kacau ini bisa masuk, lalu bagaimana mungkin para ahli yang mulia ini bisa tetap tinggal di sini hanya untuk memancing? Di galaksi yang kacau ini terdapat banyak krisis. Jika Anda memasukinya dengan kekuatan Anda saat ini, niscaya Anda akan mati. Namun tidak bisa masuk ke sini bukan berarti seluruh galaksi yang kacau tidak bisa dimasuki. Di galaksi yang kacau ini ada tempat untuk masuk dengan aman. Jadi, kamu harus menemukan tempat itu terlebih dahulu, kata Lur Naga. Di mana tempatnya? Kata Qingchen. Aku tidak tahu, tetapi ada yang tahu. Bukankah kamu memiliki Xiaolong? Gunakan Xiaolong untuk memasuki galaksi kekacauan ini, dan membiarkan Xiaolong untuk mencari satu hal. Dan hanya satu hal itu yang dapat menemukan tempat di kedalaman galaksi kekacauan ini, kata Lur Naga. Qingchen pun segera berkomunikasi dengan Xiaolong, dan sesaat kemudian Qingchen pun segera melemparkan Xiaolong ke galaksi kekacauan setelah melihat instruksi dari leluhur naga. Setelah memasuki galaksi kekacauan, Xiaolong segera berubah menjadi bayangan naga dan dengan cepat menghilang. Apa yang dilemparkan anak itu ke galaksi kekacauan ini? Sepertinya itu seekor lobster. Seseorang berseru dengan matanya yang tajam. Orang ini, para ahli yang mulia yang pernah bertemu dengan Qingchen di Danau Jiwa, sarang naga sebelumnya. Mereka semua juga tercengang. Ketika Qingchen berada di Danau Jiwa, dia juga menggunakan lobster ini untuk menangkap harta karun. Dan pada saat ini anak naga ini juga melakukan gerakan yang sama. Untuk sementara banyak ahli yang mulia yang mendekat sedikit. Mereka semua ingin melihat hal baik apa yang bisa ditangkap Qingchen dengan lobster tersebut. Qingchen bersila di galaksi tersebut dan waktu pun berlalu. Dan tiba-tiba kemudian terjadi ledakan. Terjadi fluktuasi hebat di galaksi kekacauan di bawah. Dan seluruh galaksi kacau itu pun melonjak. Perhatian, benda itu telah menariknya, kata leluhur naga dengan tiba-tiba. Dan begitu suaranya turun, Xiaolong itu berubah menjadi bayangan hantu naga sungguhan. Dan Xiaolong naik dari galaksi kekacauan itu. Dan Xiaolong langsung bergegas langsung kepada Qingchen. Dan Xiaolong lalu memasuki cakram Gyeokyeon-kun. Dan di saat Xiaolong membumbung ke langit, seekor penyu emas menghantam langit dari galaksi kekacauan tersebut. Penyu emas ini berukuran sebesar gunung kecil dengan cangkang kura-kura emas tebal di punggungnya. Dia dipenuhi dengan napas kekacauan. Di cangkang kura-kura tersebut ada jejak belang-belang yang berubah menjadi rantai emas. Dan saat dia keluar dari galaksi yang kacau, dia naik ke langit seperti matahari yang terik.